Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue ingin bicara soal isu yang sempat menghebohkan kemarin, yaitu pengibaran sang saka merah putih yang dilarang gitu ya, yang tidak diberikan ketika tim badminton Indonesia menjuarai Piala Thomas, yang mana ini mendapatkan respon yang cukup keras dari berbagai macam masyarakat, terutama dari penggemar badminton. Oke, gue nggak akan bahas siapa yang salah, siapa yang berkaitan dengan kasus ini, siapa yang harus bertanggung jawab dari apa yang sudah terjadi ini. Nah, makanya gue nggak mau berbicara di situ karena sudah banyak sekali dibahas dan memang ada keteledoran dari satu dua pihak yang mengakibatkan Indonesia harus disanksi yang dampaknya adalah bendera merah putih tidak bisa dikibarkan ketika Indonesia mendapatkan posisi juara atau memenangkan sebuah turnamen internasional. Nah, tapi di sini gue ingin berbicara mengenai sejarah bendera gitu ya. Kenapa bendera ini dianggap menjadi sangat penting, karena ini cuma kain aja kan sebenarnya ya. Bendera itu kan sama kayak baju lu aja, itu sama-sama kain gitu, tapi ini menjadi sangat bermakna ketika ini menemukan masalah-masalah tertentu gitu ya, sehingga orang dapat merespon ini dengan sangat reaktif, bahkan sangat keras menyampaikan kritiknya gitu. Nah, gue awali dari sejarah bendera. Bendera itu awalnya sudah ditemukan di Mesir kuno. Ketika itu bangsa Mesir sudah menggunakan bendera untuk memperlihatkan kekuasaan raja, untuk menandai daerah-daerah teritorial mereka ya, yang mana itu hasil dari perperangan dan lain-lain. Itu sejak masa Mesir kuno, yaitu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian bukti-bukti penggunaan bendera lagi di dalam institusi politik gitu, itu juga ditemukan pada Kekaisaran Zhou di China pada tahun 1122 sebelum Masehi. Nah, jadi memang sebelum Masehi ini sudah ditemukan bagaimana institusi-institusi politik yang elementer, yang awal, itu sudah menggunakan bendera sebagai sebuah simbol yang memperlihatkan kekuasaan dari otoritas politik tersebut gitu. Nah, kemudian pada abad ke-7 Masehi itu sebuah negara juga sudah menggunakan bendera, terutama waktu itu adalah bangsa Inggris mulai menggunakan bendera yang berupa pedang merah dan berwarna putih yang biasa dikenal dengan Saint George Cross ya. Para penggemar sepak bola pasti sudah akrab dengan nama bendera Inggris ini, karena memang Liga Inggris sekarang menjadi barometer dari liga-liga sepak bola dunia gitu. Nah, kemudian setelah abad ke-7 bangsa Perancis juga mulai menggunakan Oriflamme dan bangsa Denmark menggunakan bendera Dannebrog. Jadi mulailah tren gitu penggunaan bendera untuk menunjukkan sebuah institusi politik yang berdaulat. Jadi bendera ini digunakan karena untuk membedakan satu institusi politik dengan institusi politik lainnya, karena ada institusi-institusi politik yang orang-orang di dalamnya ini satu etnis gitu. Orang-orang di dalamnya ini satu ras. Nah, tetapi untuk membedakan kekuasaannya, membagi wilayah kekuasaannya, mereka butuh bendera untuk menghadirkan simbolisasi itu. Kalau simbol-simbol totem dari leluhur dan nenek moyang mereka, itu bisa jadi mereka ini jadi satu himpunan gitu. Tetapi karena daerah kekuasaannya sudah dibagi satu sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga bendera dibutuhkan untuk menunjukkan letak-letak dari kekuasaan dan otoritas dari institusi politik yang bersangkutan gitu. Nah, tradisi ini seperti yang gue sempat singgung tadi tidak bisa lepas dari totem. Ya, totem itu adalah menggunakan dari masyarakat tradisional yang elementer, itu menggunakan simbol-simbol binatang, simbol-simbol tumbuhan juga ada, yang mana
itu membawa mereka terkoneksi dengan nenek moyang mereka, dan dari nenek moyang mereka itu kemudian terkoneksi lagi dengan kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan ketuhanan gitu atau divinity. Nah, jadi ini merupakan sebuah tradisi kuno yang bertemu dengan konsep negara modern atau modern state yang punya konsep geografis dan teritorial gitu, konsep kedaerahan gitu. Jadi menguasai tanah-tanah dan membuat batas-batas antar teritori yang satu dengan teritori yang lainnya. Nah, kalau di negara Asia Tenggara terutama dan Afrika gitu, itu konsep batas geografis ini pada awalnya itu sangat imajiner. Jadi orang berperang di Asia Tenggara dan Afrika itu untuk mendapatkan orang, karena orangnya sedikit, pengikut sedikit. Jadi orang yang makin banyak pengikutnya itu semakin berkuasa. Makanya sekarang kalau ada acara-acara pejabat itu banyak rame-ramean gitu ya, ketimbang orang yang benar-benar penting dan berfungsi untuk hadir di dalam acara tersebut daripada orang-orang berfungsi. Ini lebih baik orang yang nggak berfungsi tapi rame gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa sosok dari pemimpin politik ini memiliki kekuasaan gitu. Nah, jadi di Asia Tenggara awalnya kayak gitu. Nah, ketika masuknya penjajahan di daerah Asia Tenggara dan Afrika, batas-batas wilayah ini menjadi sebuah problem gitu. Jadi itu yang paling banyak terlihat di Afrika, itu yang mana adalah negaranya itu batas-batas wilayahnya itu ditentukan oleh negara-negara kolonial. Padahal mereka memiliki tradisi yang terhubung satu sama lain, sehingga di daerah-daerah perbatasan di Afrika itu cenderung mengalami situasi yang tidak stabil dan konflik berkepanjangan. Nah, di Indonesia juga kurang lebih situasinya mirip lah. Karena kita ini bangsa Melayu, sama kayak Malaysia, sama kayak Brunei gitu. Tapi karena ada konsep teritorial itu, kita harus dibatasi satu sama lain dan dibedakan melalui bendera-bendera satu sama lain gitu. Balik lagi ke soal Thomas Cup tadi, ini menjadi masalah karena menurut gua dari yang gua lihat adalah konsep negara modern itu sangat rapuh. Jadi persoalannya adalah kita ini nggak yakin-yakin amat satu bangsa kalau nggak ada bendera itu gitu. Karena konsep negara modern ini adalah sesuatu yang terbayangkan sangat rapuh, tidak ada Tuhannya, tidak ada nabinya, dan tidak ada ideolognya, tidak ada pemikirnya kayak konsep ideologi Marxisme gitu, ada Karl Marx-nya. Dan konsep kapitalisme itu ada Adam Smith-nya gitu. Tapi konsep nasionalisme itu gak ada ideolognya gitu. Tidak ada Tuhannya, tidak ada nabinya, tidak ada kitab sucinya. Tapi orang rela mati dan rela tumpah darah demi konsep itu. Konsep ini cuma ada propagandis dan politisinya aja gitu. Tetapi tidak ada nabinya, tidak ada orang sucinya. Ya, tetapi orang rela mati-matian bunuh diri, kayak di Jepang ada kamikaze, harakiri dan lain-lain, menyerahkan dirinya untuk konsep yang tidak sama sekali, belum tentu dia kenal-kenal amat ini, yang ditunjukkan lewat bendera tadi gitu. Jadi konsep soal negara modern itu sebenarnya masih sangat rapuh, sehingga butuh simbol-simbol pengikat. Ketika simbol-simbol pengikat itu tidak bisa ditunjukkan, ya, ini mengganggu keyakinan kita mengenai nasionalisme, karena konsep ini adalah konsep yang diimpor lalu kita pakai. Jadi ini bukan konsep negara modern, ini kita baru kenal gitu ya. Kita baru kenal terus simbolnya diambil gitu. Nah, jadi ini yang memunculkan keributan bukan karena bendera merah putihnya, tapi karena kita diganggu keyakinan kita satu sama lain gitu, bahwa kita ini satu bangsa. Mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.